Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hari ini adalah hari yang paling kita tunggu-tunggu buat explore Tateyama Alpine Road Kurobe. Sebelum pergi, kita tempelin dulu magnet requestan buat clean up room, biar pas kita sampai hotel, udah rapi lagi kamarnya. Dan sekalian kita balikin steamer yang kita pinjam semalam. Beberapa kali nginep di hotel Jepang, kalau kita pinjam barang, harus kita kembaliin lagi ya guys. Jadi nggak bisa ditinggal di kamar gitu aja, kayak di hotel-hotel Indonesia. Tapi kita harus balikin lagi sesuai dengan jadwal yang udah kita tentukan sebelumnya. Kalau kita pinjam barang dari resepsionis, nanti bakal ditanyain dari kamar nomor berapa dan barangnya mau dikembaliin kapan. Kita harus balikin sesuai jadwal ya. Dan pas balikin barang, jangan lupa ya kasih tahu nomor kamar kamu supaya ke data barang yang kamu pinjam udah dibalikin. Dan kalau kamu belum nonton beberapa episode Japan Trip sebelumnya, kamu bisa cek playlist di channel YouTube kita ya, atau bisa scroll video-video sebelum ini. By the way, sebelum lanjut, aku mau sedikit kasih info tentang Tateyama Kurobe Alpine Road yang mungkin belum banyak wisatawan Indonesia tahu ya tentang wisata ini. Jadi, Tateyama Alpine Road Kurobe merupakan pegunungan Tateyama di prefektur Toyama dan Nagano, Jepang. Wisata ini cuma buka di pertengahan April sampai akhir November. Tapi disclaimer ya, mungkin jadwal buka dan tutup bisa berubah sesuai dengan kondisi cuaca di sana juga. Untuk info terupdate dan pembelian tiket online, kamu bisa langsung klik link yang aku cantumin di deskripsi video ini ya. Dan tahu nggak sih, wisata ini tuh punya view yang beda-beda tiap musim. Kalau kamu datang di pertengahan bulan April sampai Juni, ada dinding salju namanya Yuki no Otani atau Snow Wall di Murodo. Tinggi dinding saljunya tuh bisa mencapai 15-20 meter. Sedangkan kalau di bulan Juli sampai Agustus udah masuk musim hijau, bulan yang pas banget buat trekking di area Murodo. Dan masuk ke bulan September sampai Oktober merupakan puncak autumn. Jadi daun dari pepohonan yang ada di sana berubah jadi warna merah dan kuning. Pokoknya vibes-nya beda-beda deh tiap musim. Dan yang harus kamu catat, tempat wisata ini bakal tutup di musim dingin mulai dari akhir November atau awal Desember sampai pertengahan April. Karena di musim ini tuh saljunya tebal, jadi kondisi cuaca di sana tuh sangat ekstrim. Nah, sekarang aku mau kasih gambaran rute buat ke Tateyama Alpine Road Kurobe naik transportasi umum ya. Jadi buat ke Tateyama Alpine Road Kurobe ada dua jalur utama yang bisa kamu pilih, yaitu mulai dari sisi Nagano atau mulai dari sisi Toyama. Dan uniknya kita bakal gonta-ganti 7 jenis transportasi, mulai dari cable car, bus, ropeway, sampai trolleybus yang lewat di dalam terowongan gunung. Untuk harga tiketnya macam-macam, tergantung dari rute yang kamu pilih. Kemarin kita pilih rute one way, masuk dari Nagano dan keluar di Toyama. Atau sebaliknya, kamu juga bisa masuk dari Toyama keluar di Nagano. Jadi kalau kamu punya waktu seharian penuh dan mau dapat semua spot, mendingan pilih yang one way aja. Lebih seru sih kata aku mah. Tapi kalau kamu punya waktu yang terbatas dan cuma mau lihat snow wall, round trip bisa jadi pilihan yang lebih efisien dan hemat biaya. Misalkan kamu masuk dari Nagano, terus kamu bisa naik sampai Murodo untuk lihat snow wall. Dan nanti kamu bisa langsung balik lagi ke Nagano di hari yang sama. Tapi menurutku sayang aja kalau round trip karena nggak dapat full experience-nya. Kalau kata aku mah, mendingan digaskan aja lah one way supaya puas jalan-jalannya. Karena kemarin aku ada trip ke Kamikochi dan nextnya bakal balik lagi ke Tokyo, jadi kita pilih lewat Nagano dan masuk via Ogizawa. Tapi kalau kamu dari daerah Kanazawa, Osaka, atau Kyoto, lebih enak lewat Toyama. Jadi sesuaikan aja ya sama itinerary kamu. Oh ya, kalau kamu mau PP atau pulang pergi dari Tokyo juga bisa, tapi pasti agak panjang perjalanannya dan lebih capek pastinya. Kalau kita deket banget kan guys dari stasiun. Itu di depan udah stasiun Nagano, stasiun besar. Jadi Shinkansen juga berhenti di sini. Enak kan pisan. Kita keluar hotel dari jam 6:30 pagi, langsung jalan sekitar 2 menitan aja ke stasiun Nagano buat beli tiket bus ke Ogizawa. Nanti di Ogizawa baru deh kita beli tiket terusan buat explore Alpine Road Kurobe. Loket tiket bus di stasiun Nagano udah buka dari jam 6:20 pagi. Kita sengaja datang pagi-pagi banget soalnya trip kita di bulan Mei lagi musim rame banget. Karena ada event Yuki no Otani atau Snow Corridor di Alpine Road. Takutnya kalau kita kesiangan, antriannya jadi panjang atau malah kehabisan tiket. Oh ya guys, kalau hotel kita kan via Zenkoji Exit.
Nah, kalau mau naik bus ke Ogisawa buat ke Alpine Road, kita harus keluar lewat East Exit. Jadi gate-nya berseberangan gitu. Tadi kan kita masuk dari Zenkoji Exit. Pas udah di dalam stasiun Nagano, kita ikutin aja papan petunjuk arah ke East Exit. Nggak jauh kok jalannya. Tapi sebelum ke East Exit, kita mau beli tiket bus dulu di vending machine yang ada di dalam tiket office. Lokasi tiket office-nya ada di sebelah kiri kalau dari Zenkoji Exit ya. Pokoknya abis naik eskalator ini, ada di sebelah kiri tiket office-nya. For Ogisawa. Nah, kita beli tiketnya di vending machine ini ya. Pertama pilih menu bahasa Inggris, terus pilih bus tujuan Omachi atau Ogisawa for Alpine Road. Selanjutnya kamu bisa ikutin aja panduan yang ada di mesin tiket ini. Untuk pembayarannya kita bisa pakai credit card atau cash. Kemarin kita coba pakai debit card, ternyata bisa. Cabut dulu cardnya, baru nanti bakal keluar tiket dan resip tiketnya. Dan dicatat ya guys, tiket bus ini cuma bisa dibeli di hari yang sama dengan tanggal keberangkatan. Dan hanya berlaku untuk hari ini aja. Kalau kamu nggak jadi berangkat, kamu bisa refund uang tiket kamu di counter tiket. Waktu aku ke sana bulan Mei, harga tiket bus ke Ogisawa 4.300 yen per orang. Mungkin karena lagi ada festival Yuki no Otani, jadi harga tiketnya tuh mahal guys. Mungkin kalau lagi musim nggak rame, harganya bisa turun ya. Keluar dari tiket office, kita langsung belok kiri ya, buat ke East Exit. Dari sini kita jalan lurus terus sampai nanti ketemu tangga atau eskalator buat turun. Dan pas kita turun, kita langsung belok kiri aja ya. Karena tangga buat ke halte busnya ada di sebelah kiri. Oh ya guys, kalau mau ke Ogisawa atau jalan-jalan di area pegunungan, jangan lupa ya selalu sedia uang cash. Soalnya nggak semua tempat di Alpen Road bisa menerima pembayaran kartu. Jadi lebih aman kalau kita udah siapin uang tunai dari awal. Di stasiun Nagano banyak juga kok mesin ATM. Jadi sebelum berangkat, mendingan tarik tunai dulu deh di sini. Nah, dari sini kita ke kiri ya, dan di sini juga ada papan petunjuk yang nunjukin nomor halte bus untuk tiap-tiap rute. Kita tinggal nyari nomor halte busnya sesuai tujuan. Kalau mau ke Ogisawa, halte busnya ada di bus stop nomor 25. Pas aku lihat kok di bus stop 25 ini juga ada tujuan ke Kamikochi. Tapi aku kurang informasi sih kalau misalkan mau naik bus dari sini langsung ke Kamikochi kayak gimana. Mungkin kalau kamu ada yang pernah ke Kamikochi naik bus dari stasiun Nagano ini bisa komen ya. Ini kan pintu keluar tadi ya. Tangganya tuh sebelah sini guys. Nah. Tangga buat turun ke halte bus nomor 25 lewat samping sini. Jadi hati-hati ya, jangan kebablasan. Nanti malah kamu kejauhan buat ke halte busnya. Bus 25. Selain halte bus, di sini juga tempat buat mangkal taksi. Jadi kalau kamu mau naik taksi bisa dari sini ya. Dan di sini juga ada beberapa halte lainnya. Dari halte 23, 24, 25, dan 26. Jadi jangan sampai kamu naik bus di halte yang salah. Pokoknya buat ke Ogisawa harus naik dari halte nomor 25. Terpantau udah banyak yang ngantri tuh di depan. Tapi aku mau ke toilet dulu. Kebetulan toiletnya juga deket nih dari haltenya. Lama perjalanan dari stasiun Nagano sampai ke Ogisawa makan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Jadi saranku sebelum bus berangkat mending kamu ke toilet dulu deh supaya nyaman di perjalanannya. Nah, Bapak yang pakai jaket army itu kondekturnya ya guys. Toilet di sini bersih dan udah pakai smart closet. Tapi yang harus banget kamu tahu, kalau toilet di Alpine Road itu nggak ada bidetnya. Jadi kalau kamu mau trip ke Alpine Road, jangan lupa bawa bidet portable ya. Di sini kondekturnya bakal minta ngeliat tiket kita. Tapi untuk tiketnya harus diserahin pas naik bus. Langsung serahin ke sopirnya ya, bukan ke kondektur yang di sini. Pas lagi ngantri di halte, aku sempat lihat papan jadwal bus ke Ogisawa.
Ada keberangkatan jam 7.50, terus jam 8.15, dan berikutnya jam 9 pagi. Tapi perlu diingat ya, jadwal ini mungkin bisa berubah sesuai musim. Kalau lagi musim ramai kayak sekarang, pas lagi ada event Yuki no Otani, biasanya bus lebih sering berangkat. Tipsnya kalau bisa ambil bus paling pagi. Jadi kita punya banyak waktu buat ngejelajah Alpine Road Kurobe. Untuk kursi di busnya non reserve seat ya, jadi kita bisa duduk di mana aja. Pas lagi ngantri, aku ngantri tepat di belakang Teteh-Teteh Bandung. Kita sempat kenalan dan ada beberapa kali kita ketemu di Alpine Road Kurobe, tapi pas udah di pertengahan perjalanan kita kepisah. Sayang tiketnya. Mana? Ayo. Yuk. Emergency. Dan sekarang kita mulai jalan. Lama perjalanan dari stasiun Nagano sampai ke Ogisawa makan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Dan sepanjang jalan view-nya bagus banget guys. Mungkin karena bulan Mei ini masih masuk di musim semi ya, jadi bunga-bunga tuh masih banyak bermekaran. Dan view pegunungannya tuh bagus banget, apalagi pas kelihatan pegunungan alpinnya. Jadi perjalanan selama 1 jam 45 menit tuh nggak berasa capek sama sekali, saking amazed sama pemandangan sepanjang jalan. Dan aku saranin buat kamu pilih kursi yang ada di sebelah kanan, karena view-nya bagus banget. Setelah perjalanan hampir 2 jam dari stasiun Nagano, akhirnya kita sampai di Ogisawa. Sedikit info nih buat kamu, kalau Ogisawa merupakan pintu masuk utama Tateyama Kurobe Alpine Road dari arah Nagano. Di sini kita harus beli tiket dulu ya, buat bisa explore area Alpine Road Kurobe. View di sini tuh bagus banget guys, dan udara di Ogisawa sekitar 12 derajat. Tapi nanti makin ke atas suhunya mencapai 5 derajat. Tadi kita berangkat dari stasiun Nagano kan jam 7.50 pagi ya. Kita naik bus di jam pertama, perjalanannya hampir sekitar 2 jam, dan sekarang udah jam 9.30 pagi. Di Ogisawa ini kita bisa beli tiket terusan. Pilihannya ada 2, bisa round trip kalau nanti mau balik lagi ke Ogisawa, atau bisa pilih one way kalau mau lanjut terus menyusuri Alpine Road Kurobe sampai sisi Toyama. Kita pilih tiket terusan one way, jadi masuk dari Ogisawa dan keluar nanti di Toyama dengan harga tiket terusan sekitar 24 ribuan yen untuk 2 orang, atau kalau dirupiahin sekitar 2,7 juta untuk 2 orang. Nah kemarin waktu kita beli tiket, mesin EDC di loket lagi nggak bisa dipakai, jadi kita bayar pakai uang cash. Makanya penting banget buat selalu siapin cash sebelum kesini, biar aman aja pas kalau ada kendala kayak gini. Toyama Station? Yes. Until Toyama Station. Okay. Departure time is 9:30. From Ogisawa, departure time is 9:30. 9:30. Station is anytime is okay. Anytime. Please show this ticket each station. Then scan the QR code before boarding. Before board. Arigatou gozaimasu. Upstairs and ticket gate is second floor. Second floor, okay. Where are you from? Indonesia. Arigatou, terima kasih. Walaupun harga tiketnya terbilang lumayan mahal ya, tapi asli guys, worth it banget. Karena dengan beli tiket terusan kayak gini, kita nggak bakal bayar tiket apa-apa lagi sampai nanti ke stasiun Toyama. Sebenarnya view di Ogisawa ini bagus banget, tapi usahain langsung antri beli tiket ya, supaya bisa langsung masuk karena perjalanan kita masih sangat panjang. Jadi jangan lama-lama di sini ya, supaya bisa explore semua area Alpine Road Kurobe. Di Alpine Road ini, setiap masuk spot atau naik transportasi, kita harus scan QR code yang ada di tiket. Satu tiket ini dipakai terus dari Ogisawa sampai Tateyama nanti. Jadi jangan sampai hilang dan simpan baik-baik ya tiketnya. Ayo.
Nah, sekarang kita mulai perjalanan kita. Kalau kita masuk dari Ogisawa, perjalanan pertama kita dimulai dengan naik Kanden Tunnel Trolleybus menuju Kurobedam. Lama perjalanannya sekitar 15 menitan ya. Sekedar info buat kamu, Kurobedam ini merupakan bendungan terbesar dan tertinggi di Jepang. View-nya bagus banget guys, ntar kamu harus lihat ya. Trolleybus ini jalan menembus terowongan di dalam perut gunung. Lagi-lagi aku dibikin speechless dengan infrastrukturnya. Naik bus ini sistemnya siapa cepat dia yang dapat tempat duduk ya. Jadi rebutan gitu. Tapi jangan lupa prioritasin dulu lansia, ibu hamil, atau ibu dengan anak kecil. Sampai Oke, kita udah sampai nih guys di Kurobedam. Begitu turun dari Kanden Tunnel Trolleybus, kita punya dua pilihan jalur menuju Kurobedam. Jadi buat ke Kurobedam ada dua jalur, yaitu lewat terowongan dan lewat tangga. Pokoknya sebelum ke sini harus pastiin kondisi fisik kamu oke ya guys. Karena di sini udaranya dingin dan kita bakal banyak jalan kaki plus naik turun tangga. Kalau lewat terowongan, kamu bisa belok kiri. Jalannya lebih santai dan rata. Waktu tempuhnya sekitar 15 menit jalan kaki. Tapi tergantung juga sih sama kecepatan jalan kamu. Cocok buat kamu yang pingin hemat tenaga. Sedangkan kalau lewat tangga, kita harus naik kurang lebih 220 anak tangga. Jalurnya udah pasti menanjak dan sangat bikin ngos-ngosan buat aku si kaum rebahan. Tapi pemandangannya lebih keren karena kita langsung bisa lihat bendungan dari sudut atas. Waktu tempuhnya sekitar 7 menitan. Tapi kayaknya sih aku lebih deh kemarin. Karena naik tangganya mode super pelan. Jadi tinggal pilih aja. Mau rute gampang lewat terowongan atau mau olahraga lewat tangga tapi dapat view yang mengesankan. Di beberapa spot disediain tempat duduk buat istirahat. Dan di sini kita ketemu sama teteh-teteh Bandung lagi nih. Ya teh. Dari awal mau naik aja si AA tuh kayak udah khawatir aku nggak bakal kuat naik tangga ratusan kayak gini. Tapi aku tetap nekat karena aku pengen lihat view Kurobedam dari atas. Dan akhirnya aku nyerah buat bawa tas sendiri. Tadinya aku pikir kan kasihan kalau misalkan si AA bawain tas aku ya. Jadi aku bawa sendiri. Gengsi gitulah ceritanya, pura-pura kuat. Tapi di tengah jalan ternyata ngos-ngosan parah dan si AA nawarin buat bawain tas aku lagi. Dengan senang hati banget aku kasih tas aku ke dia. Lumayan banget deh ngentengin badan. Nah, di atas ada spot buat istirahat lagi. Di sini ada air minum yang airnya tuh langsung dari mata air pegunungan asli, guys. Aku sengaja nggak terlalu banyak ngekat pas kita lagi naik tangga ini supaya kamu ada bayangan seberapa lama ya kita naik tangga ini. Ada lagi. Mesin. Lagi. Oke. Semangat. Nah, ini tangga terakhir dan pas lewat tangga ini kita langsung bisa ngelihat Kurobedam dari atas. Masya Allah guys, bagus banget. Rasa capek naik tangga tadi bener-bener hilang gitu aja. Ya Allah.
Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Oh sayang, bagus banget, Masya Allah. Nah guys, ini dia Kurobe Dam, bendungan terbesar dan tertinggi di Jepang dengan tinggi sekitar 186 meter. Kalau tadi kita lewat terowongan bukan naik tangga, keluarnya langsung di atas bendungan. Dan kalau kita datang di musim panas, biasanya bendungannya dibuka. Airnya nyembur deras banget dari bendungan, kelihatan kayak air terjun raksasa. Dari sini nanti kita turun tangga buat jalan di atas bendungannya juga ya. Dan di sini juga disediain tempat duduk plus air minum yang airnya langsung dari mata air pegunungan. Asli guys, nggak sia-sia deh naik ratusan anak tangga kalau view-nya secakep ini. Oke, sekarang kita lanjutin perjalanan buat turun ke bawah dan kita bisa jalan langsung di atas bendungannya. Kita ke Tateyama Murodo. Oh, Murodo langsung ya. Toilet. Sayang, bagus. Masya Allah. Lah tangganya miring begini sih. Apa yang katanya? Yang beda deh. Masa ke bawah. Kalau ada ininya, kalau ada air terjunnya.
Di bawah ada Rainbow Terrace, tapi kita nggak ke bawah. Kalau bendungannya dibuka, mungkin kita bakal kekeh ke bawah. Tapi karena bendungannya sekarang nggak dibuka, jadi kayak ngapain gitu ke bawah. Cuma capek-capek aja, ntar naik lagi. Nggak mau deh. Dari info yang aku baca, kalau bendungannya dibuka, kan airnya ngalir deras tuh. Nah, dari percikan-percikan air itu bakal tercipta pelangi. Jadi ya karena itu spot yang di bawah dinamain Rainbow Terrace. Untuk fasilitas di sini tuh terbilang lengkap ya guys. Ada toilet, cafe, terus ada juga toko buat beli oleh-oleh atau souvenir. Souvenir. Oh ya, di sini juga ada vending machine dan di sebelah kiri ada terowongan yang tembus langsung ke tempat yang tadi kita baru pertama kali naik tangga. Kalau tadi kamu lebih pilih lewat terowongan daripada naik tangga, nanti bakal keluarnya di sini. Dan dari sini kita juga dapat view yang se-magical ini guys. Lihat dong, view-nya danau dengan air yang hijau toska dikelilingi dengan pegunungan bersalju. Masya Allah, bagus banget guys. Dan pas kita ngeliat ke atas, ya Allah, tadi kita dari sana ya. Berarti kita naik tangga setinggi itu dan nurunin tangga setinggi itu juga. Tapi asli guys, semua itu worth it banget, terbayar sama pemandangannya. Udah sekitar 10 menitan jalan kaki menyusuri Kurobe Dam, kita lanjut jalan lagi menuju ke stasiun berikutnya yaitu Kurobeko Station. Buat ke Kurobeko Station kita masuk ke dalam terowongan ini ya guys, dan di sini ada 2 jalur antrian, yaitu individual gate dan group gate. Karena kita datang berdua aja, backpackeran ya, nggak ikut tour atau grup manapun, jadi kita antrinya harus di individual gate. Dan jangan lupa siapin tiket kamu, nanti bakal di scan pas mau masuk. Naik kereta dulu. Pada duduk. Dari Kurobeko Station, kita naik Kurobe Cable Car buat ke Kurobe Daira Station. Di sini tempat duduknya rebutan ya. Karena kita nggak mau ribet, ya udahlah kita berdiri aja. Lumayan lah dapat view perjalanan di sepanjang terowongan yang bikin kita kayak lagi masuk ke mesin waktu Doraemon. Cable car ini berbentuk gerbong yang jalurnya menanjak tajam ke atas gunung ngelewatin terowongan. Perjalanannya makan waktu sekitar 5 menit menuju Kurobe Daira Station. Nah, dari Kurobe Daira Station nanti kita bakal lanjut lagi naik transportasi lain menuju spot berikutnya di Alpine Road.
Kita udah sampai ya di Kurobe Daira Station. Asli guys, perjalanan di terowongan tadi bikin deg-degan parah. Pokoknya jangan lupa doa ya sebelum ngapa-ngapain, supaya kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Dari sini nanti kita lanjut lagi naik Tateyama Ropeway buat nyebrang ke Daikanbo Station. Di Kurobe Daira Station ini ada tempat buat istirahat, toilet, dan ada panorama teras. Tapi pas ngelihat akses tangganya, kayaknya kita mundur alon-alon aja deh. Karena udah trauma banget ngelihat tangga. Allah, nggak mau. Oh ya guys, di sini juga ada minimarket dan Kurobe Daira Garden. Kemarin kita nggak ngeh kalau ada Kurobe Daira Garden karena fokus aja mau antri naik Tateyama Ropeway. Kalau kamu ke Alpine Road Kurobe nanti, jangan lupa ya mampir di Kurobe Daira Garden. Sekarang kita antri dulu di individual gate buat naik Tateyama Ropeway. Di sini tiket kita di-scan lagi ya. Jadi pastiin tiketnya dijaga baik-baik, jangan sampai hilang di pertengahan perjalanan. Dari Kurobe Daira Station, perjalanan kita dilanjut naik Tateyama Ropeway atau kereta gantung lah ya biasa kita nyebutnya. Salut banget sih sama sistem antrian di tempat-tempat wisata di Jepang. Walaupun wisatawannya banyak banget, tapi tetap antri, tertib, nggak pakai rusuh, nggak desek-desekan. Pokoknya tetap nyaman deh sepanjang perjalanan. Nah, Ropeway ini unik banget guys, karena sepanjang 1,7 km lintasannya nggak ada tiang penyangga sama sekali. Jadi pas kita naik tuh rasanya bener-bener kayak melayang di udara. Kapasitas Ropeway ini muat sekitar 80 orang. Di musim ramai kayak gini jangan harap kebagian tempat duduk ya. Di sini tuh kita bener-bener diatur buat antri di masing-masing jalurnya ya. Jadi tuh nggak ada sistem serobotan atau desek-desekan buat masuk ke dalam Ropeway-nya. Petugasnya beneran kerja dan beneran ngatur wisatawan supaya semua tertib gitu. Saingan kita di depan cuma 5 orang. View paling bagus mendingan dari pintu masuk ini kamu ke sebelah kiri ya. Aku salah nih malah ke sebelah kanan. Jadi cuma dapat view gunung es aja. Begitu Ropeway-nya jalan, pemandangannya langsung keren banget guys. Kita bisa lihat lembah Kurobe dari atas, gunung-gunung bersalju, dan kalau lagi musim gugur, warna daunnya berubah jadi merah sama kuning. Cantik banget. Perjalanannya cuma sekitar 7 menitan, tapi serius deh. Walaupun cuma 7 menit, kamu dapat pengalaman yang bener-bener gak bisa dilupakan. Sekarang kita udah sampai nih di Daikanbo Station. Station ini berada di ketinggian sekitar 2.300 meteran ya guys. Jadi begitu keluar dari Ropeway, langsung terasa banget udaranya lebih dingin. Di Daikanbo Station ini ada toilet dan tempat istirahat. Jadi kalau mau sholat, mending pas di Daikanbo Station ini aja ya guys. Karena ada tempat yang cukup nyaman buat sholat. Mau lihat situ dulu, boleh nggak sih? Mau lihat yang itu? Dari sini nanti kita lanjut naik tunnel elektrik bus buat ke Murodo ya. Tapi sebelumnya kita mau istirahat, makan dan sholat di Daikanbo Station ini ya.
Oh, yang dari teras ke sini. Nggak mau ah, capek. Setelah tangga ini, di sebelah kiri ada tempat istirahat dan toilet. Kalau di sebelah kanannya ada pintu masuk buat ke Daikanbo Snow Tunnel. Dan ini tuh lorongnya dipenuhin sama es, tapi kita masuknya entar ya, karena sekarang kita mau isoma dulu. Kita sengaja cari tempat duduk di pojokan supaya bisa ada space buat sholat. Tapi ternyata banyak orang kesini buat nikmatin pemandangan dari jendela deket kita duduk. Jadilah kita cari-cari lagi tempat yang nggak banyak orang warawiri. Di tempat istirahat ini banyak disediain meja dan kursi, jadi enak nih buat tempat istirahat plus makan siang. Dan pas banget sampai sini udah masuk waktu zuhur, jadi kita bisa sekalian ngejamak takdim sholat zuhur dan asar. Sambil ngunyah, kita pantau lagi nih kira-kira area mana yang sepi buat dijadiin tempat sholat, supaya nggak keganggu waktu kita sholat, dan kita juga nggak mengganggu kenyamanan orang lain yang lagi pada istirahat. Dan alhamdulillah kita dapat tempat di balik pembatas portable ini. Nggak ada orang sama sekali, jadi nyaman banget sholatnya. Selesai sholat, kita makan siang dulu nih. Kita bawa bekal makanan instan halal dari Indonesia yang sangat berguna saat kita eksplor wisata yang gak ada resto halalnya, atau susah nemu produk makanan halal di minimarketnya. Kita juga bawa termos air panas, dan percayalah ini sangat berguna. Sengaja bawa makanan instan yang simpel aja, tinggal seduh pakai air panas, jadi deh makan siang kita. Lumayan bikin kenyang dan anget badan. Oh ya guys, sekali lagi aku ingetin kalau toilet di Alpine Road Korobe ini gak ada bidetnya. Jadi bawa bidet portable sendiri ya dari rumah. Selesai istirahat, makan dan sholat, kita lanjut masuk ke Daikanbo Snow Tunnel. Begitu masuk ke dalam terowongan ini, langsung berasa dingin banget. Karena kanan kiri dindingnya es semua guys. Jalurnya dibikin rapi, jadi kita bisa jalan dengan aman sambil menikmati suasana di dalam terowongan es. Kita kayak lagi ada di dalam freezer raksasa, tapi versi naturalnya. Pas keluar dari sini, kita langsung dihadapin sama view yang bagus banget guys. Masya Allah. Oke, dari Daikanbo ini kita lanjut perjalanan ke Murodo naik Tateyama Tunnel Electric Bus. Asli guys, ini pengunjungnya lagi rame banget ya bulan Mei karena emang ada snow wall. Banyak yang bilang paling enak sih ke Alpine Road Korobe di bulan November. Walaupun nggak ada snow wall, tapi view-nya bagus karena daunnya tuh berwarna-warni. Pengunjungnya juga nggak serame ini. Di sebelah kanan ada antrian di group gate. Ingat ya guys, kita ngantrinya di individual gate. Lokasinya ada di sebelah kiri dan jangan lupa siapin tiket buat di-scan lagi ya. Oke, sekarang kita naik Tateyama Tunnel Electric Bus. Lagi dan lagi, jangan harap kebagian tempat duduk ya. Kita usahakan untuk lebih prioritaskan lansia, ibu hamil, atau ibu dengan anak-anak. Bus ini jalurnya unik banget karena hampir seluruhnya melewati terowongan di dalam gunung.
Perjalanannya sekitar 10 menit, jadi ya nggak lama-lama amat di dalam bus, tapi seru karena kita bener-bener nembus pegunungan Tateyama dari dalam perutnya. Suasana di dalam bus berasa hangat, jadi walaupun di luar dingin, kita tetap ngerasa nyaman. Nggak pakai lama, kita udah sampai nih di Murodo Station, titik tertinggi di Alpine Route Kurobe. Ketinggiannya sekitar 2.450 meter. FYI, Murodo adalah spot paling terkenal di sini guys. Di Murodo kita bisa lihat snow wall atau dinding salju yang menjulang tinggi sampai belasan meter. Rasanya kayak lagi jalan di lorong es raksasa. Di Murodo penuh banget orang guys, karena emang Murodo ini jadi highlight utama di Alpine Route Kurobe. Di sini kayak pusat wisatanya gitu deh. Fasilitasnya juga lengkap, mulai dari toilet, minimarket, vending machine, restoran, sampai hotel juga ada di sini. Tapi ingat ya, toiletnya nggak ada bidetnya. Jadi jangan lupa bawa bidet portable ya. Mau pipis dulu ya? Restroom. Mana? Oh itu. Ini snow corridor. Mau pipis dulu. Ramai banget. Kalau mau ke Snow Wall bisa turun tangga di sebelah kiri ini ya guys. Tapi kita mau ke Murodo Plateau dulu dan naik tangga yang ada di sebelah kanan. Dari sini juga bisa ke Hotel Tateyama, restoran, dan bisa juga ke Snow Corridor plus Mikuriga Ike Pond atau danau. Sayangnya pas kita ke sana danaunya masih beku, jadi nggak kelihatan danaunya. Yang harus banget kamu catat kalau di sini ada batas terakhir jam keberangkatan bus buat ke Toyama. Jadi jangan sampai lupa ya guys, harus udah di sini sebelum jam keberangkatan terakhir bus. Untuk jam keberangkatan bus terakhir beda-beda tiap musim. Kamu bisa lihat infonya di papan informasi yang ada di dekat tangga. Atau bisa tanya-tanya sama staf di sana ya. Kita naik beberapa tangga lagi ya. Sebenarnya sih capek ya, tapi kalau mau ngeluh agak malu nih sama bocil di depan. Jalannya kayak gitu banget sih. Bisa-bisanya dia naik tangga dengan gaya seperti itu ya, bikin ngakak sepanjang jalan. Kocak deh. Di sini ada resto dan Hotel Tateyama ya guys. Kayaknya bakal asik deh kalau kita bisa nginep di sini. Apalagi kalau musim semi kayak gini masih ada salju. Indah banget pasti view-nya. Situ. Murodo Plateau. Ini apa? Insya Allah. Sorry. Masya Allah guys, lihat dong, ini salju pertama kita. Agak lebay sih, tapi rasanya tuh emang luar biasa. Pas baru pertama kali ngeliat salju di dunia nyata ya. Pertama kali ngeliat salju tuh di Trans Snow World. Itu cuma serut sih ya, bukan salju beneran. Dan ini kita bisa ngeliat salju beneran, Masya Allah. Aku tuh sampai nangis di sini tahu, karena emang saking terharunya. Dan kayak mimpi bisa ada di sini. Dulu tuh cuma bisa ngeliat di VT-VT orang aja, tapi sekarang beneran ada di sini. Masya Allah guys, banyak-banyak doa ya guys, karena cita-cita kita tuh nggak tahu bakal kecapai kapan. Dan insya Allah semua doa kita tuh bakal dikabulin sama Allah. Walaupun kita nggak tahu kapan waktunya, tapi percaya aja, pasti Allah kasih yang terbaik buat kita. Ini aku ngedit kok jadi terharu lagi ya, jadi ingat pertama kali nyampe sini. Aku doain semoga kalian bisa kesini juga ya. Allahu Akbar. Ya Allah, ini beneran. Ini beneran. Ya Allah, kasih banyak. Ini salju beneran nih.
Bukan di Snow World nih. Dulu waktu main di Snow World pengen banget ke salju bener. Alhamdulillah kesampaian juga ya guys. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Saljunya masih tebal banget tuh, jadi kita kejeblos. Sebenarnya di depan sana ada danau, tapi pas kita ke sana kemarin, danaunya tuh masih beku guys. Padahal kalau lagi nggak beku, warna air danaunya tuh cantik banget. Di sini juga banyak yang main ski dan trekking. Kalau kita mah main salju aja udah seneng banget. Niatnya pingin lari-larian kayak film India, tapi ternyata susah juga ya kalau saljunya setebal ini. Malah yang ada kita kejeblos dan nggak estetik sama sekali. Nah, di sini ada snow corridor. Snow corridor ini kayak snow wall tapi versi mini. Dan di sini juga cakep buat foto-foto. Aku saranin buat kamu yang mau kesini pakai sepatu khusus buat salju ya guys. Karena kemarin aku ngeliat beberapa wisatawan kepleset karena mereka pakai sepatu biasa, bukan sepatu khusus buat jalan di salju. Salju yang udah berubah jadi padat itu licin banget guys. Jadi hati-hati ya kalau mau ke salju, harus prepare semaksimal mungkin mulai dari pakaian sampai sepatu. Outfitnya harus cocok buat main di salju. Oh iya guys, jangan lupa bawa kacamata hitam juga ya, karena ternyata salju kalau kena matahari silau banget. Oke, sekarang kita mau turun buat lanjut ke Snow Wall karena udah sekitar jam 3:30-an. Kita nggak mau ketinggalan bus terakhir, jadi harus buru-buru. Padahal masih betah banget di sini. Tapi ya udahlah ya, nanti insya Allah kapan-kapan kita kesini lagi. Sayang, hati-hati ya. Bye bye. Ah, seru banget. Keren. Sorry.
Pas kita turun, antrian bus terakhir udah panjang banget. Tapi kita penasaran, pengen ke Snowwall. Masih ada waktu setengah jam ya. Jadi ya udah kita ke Snowwall lewat tangga yang ada di dekat antrian bus. Agak deg-degan juga sih. Sebenarnya kita mau ngantri aja atau mau nekat ke Snowwall. Karena beneran deh kita takut banget ketinggalan bus terakhir. Dari sini kalau naik taksi pasti mahal banget. Dan sayang aja kan tiketnya udah terusan. Jadi gratis naik busnya. Pas kita keluar dari sini, asli guys silau banget. Salju tuh kalau kena sinar matahari beneran silau, jadi jangan lupa bawa kacamata hitam ya. Dan di sini kita ngelihat ada bus kan, disangkain kita bakal keliling-keliling naik bus, tapi ternyata bus yang terparkir di sini bukan untuk umum ya guys. Jadi itu emang transportasi khusus buat grup, kayak udah di charter gitu loh. Jadi kamu jangan naik bus dari sini ya. Kalau buat umum naik busnya di atas tadi, nanti aku tunjukin. Dan akhirnya kita sampai di spot paling ikonik dari Alpine Road, yaitu Snowwall atau yang sering disebut Yuki no Otani. Di sini kita bisa jalan di antara tembok salju raksasa yang tingginya tuh bisa sampai lebih dari 15 meter loh. Udara di sini juga dingin banget. Di sini nggak ada kegiatan lain selain foto-foto dan jalan-jalan aja. Di sepanjang jalan ini ada 2 jalur, yaitu jalur untuk pejalan kaki dan jalur untuk bus. Jadi jangan sampai kamu jalan di jalur yang salah ya guys, karena udah ada pembatasnya. Kita di sini cuma jalan-jalan dan foto-foto aja, nggak pakai lama. Kita langsung balik lagi aja buat antri bus terakhir. Mau kamu jalan sampai ujung juga ya view-nya kayak gini aja. Jadi mendingan jangan jalan jauh-jauh ya, takut ketinggalan bus terakhir. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ada. Ini antrinya dari sini. Iya kan? はい、立山富山方面ですね。はい、こちら最高。 Tateyama Station? 立山 Oke. Oke. はい。 Oke. Papan ini tuh kayak petunjuk buat naik Tateyama Highland Bus yang menuju ke arah Bijodaira, Tateyama sampai Toyama. Nah, papan ini nunjukin kalau antriannya udah sampai di bagian paling belakang, alias ini tuh paling ujung antrian guys. Pokoknya kalau lihat papan ini tandanya kita udah ada di titik terakhir antrian bus. Tinggal ngikutin aja jalurnya biar nggak salah antrian ya. Karena di sini ada antrian khusus individu dan khusus buat grup. Pas banget kita sampai sini udah di jam 16.20. Jangan lupa siapin lagi tiketnya ya buat di-scan. Untuk di busnya kita nggak dapat nomor kursi, jadi ya kita bisa tempatin kursi mana aja yang kosong. Jujur Li, kita agak bete pas kita di stop karena harus disela sama antrian grup yang harusnya kita bisa duduk di depan, karena tadi di depan kita cuma 2 orang guys untuk nempatin bus yang baru gitu yang masih kosong. Lah ini udah semangat-semangat mau duduk di depan, tahu-tahu disela sama antrian grup yang serombongan ini, jadi ya kita nggak dapet kursi di depan. Padahal
Padahal kalau dapat kursi di depan kan dapat footage langsung di kaca yang besar di depan Pak supir ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, kita ikutin aja prosedurnya dan kita masih bisa nikmatin perjalanan dari kaca samping yang Masya Allah sepanjang jalan ke Bijodaira cantik banget view-nya guys. Padahal aku tuh udah agak-agak ngantuk dan capek ya. Tadi niatnya mau tidur, tapi sepanjang jalan ini kayak bikin nggak rela buat tidur gitu. View-nya bagus banget. Dan sebenarnya di sepanjang jalan ini tuh ada beberapa tempat wisata dan dijelasin juga sama operator busnya pakai bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Tapi karena mungkin semua areanya ketutup salju, jadi aku ngerasa nggak ada bedanya. Mungkin perbedaan tempat wisatanya bakal bisa lebih jelas kelihatan pas musim panas atau musim gugur. Kayaknya sih datang ke sini kapan aja ya selama mereka buka, worth it banget. Aku tuh jadi penasaran deh sama view pas musim gugur kayak gimana. Katanya sih cantik banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Di pertengahan jalan ada yang turun, jadi kita bisa dapet tempat duduk di depan. Yang mana? Oke, akhirnya bus sampai di Bijodaira. Dari sini kita bakal naik Tateyama Cable Car buat turun ke stasiun Tateyama. Alhamdulillah, pas trip ke Jepang kemarin kita banyak ketemu sama orang-orang baik. Kayak sepasang suami istri ini, kita barengan dari antri bus tadi. Kita sempat ngobrol sedikit sama mereka. Dan dari trip Jepang kemarin, aku tuh bisa nyimpulin kalau sebenarnya orang-orang Jepang tuh ramah-ramah banget guys. Cuma mereka tuh emang kayak individualis gitu dan kayak cuek gitu sama orang asing. Tapi kalau kita nanya dengan sopan, mereka tuh ramah banget dan sangat helpful. Sama siapa? Nah, dari Bijodaira ini kita naik Tateyama Cable Car untuk turun ke stasiun Tateyama. Jadi kayak kebalikannya loh. Pas berangkat tadi kan kita naik ya lewat terowongan panjang kayak mesin waktu Doraemon. Bedanya kalau dari Bijodaira turun ke stasiun Tateyama, kita ngelewatin hutan yang hijau. View-nya juga bagus. Jadi bukan sekedar terowongan aja. Di sini aku kebagian tempat duduk, tapi nggak kebagian di dekat jendela. Jadi ya aku ngambil gambarnya seadanya aja ya guys. Ini yang メートルの区間を7分間で下ってまいります。Today we'll descend from Bijodaira Station, altitude 977 meters, to Tateyama Station, altitude 475 meters. We'll take 7 minutes to descend around 500 meters and travel a distance of 1 point to a handrail if you're standing. 両側すべてのドアが開きます。お降りの際はお近くの空いてるドアをご利用いただきますようご協力をお願いいたします。本日も立山ケーブルカーをご利用いただきましてありがとうございました。 Alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Tateyama. Dari sini kita lanjut perjalanan ke Toyama naik Tateyama Dentetsu Railway. Ini semua udah di cover ya guys dengan satu tiket terusan yang tadi udah kita beli di awal perjalanan.
Di Tateyama Station ini fasilitasnya juga cukup lengkap. Ada toilet, restoran, minimarket, dan ada toko souvenir buat beli oleh-oleh. Oh ya, di sini juga ada toko buat ngejual perlengkapan winter kayak jaket anget, sarung tangan, topi kupluk. Pokoknya misalkan kamu lupa bawa perlengkapan winter, kamu bisa beli di sini. Sampai sini kaget banget, antriannya udah panjang guys buat naik railway. Di sini siapin lagi tiket kamu buat di-scan dan jangan lupa disimpan ya tiketnya karena nanti pas kita keluar stasiun Toyama bakal ditunjukin ke petugasnya. Lama perjalanan naik railway ini dari stasiun Tateyama ke stasiun Toyama makan waktu sekitar 1,5 jam ya kurang lebih. Kita nggak ketinggalan kan? Enggak, 17.38. Alhamdulillah. Sama kita. Iya, waktu kita naik bus. Tapi lewat jalan sana. 各駅の到着時刻は500石寺田方面連鉄富山駅です。次は沢中山でございます。お出口は右側です。駅をOke, kita udah sampai nih di stasiun Toyama. Dari stasiun Toyama, nanti kita lanjut lagi naik Shinkansen ke stasiun Nagano. Jangan lupa siapin JR Pass kamu ya, karena dari stasiun Toyama ke Nagano pakai JR Pass. Dan jangan lupa tiket Alpine Route-nya disiapin juga di sini buat diserahin ke petugas pas kita keluar dari stasiun Toyama. Ya, dikasihin ke dia. Kita ini bisa lah sini. Jadi tinggal ditunjukin aja. Oke, setelah ini kita harus keluar dari Dentetsu Toyama Station dulu ya guys. Stasiun ini emang posisinya ada di gedung yang sama dengan JR Toyama, tapi jalurnya beda. Jadi kita harus keluar dulu ya dari Dentetsu Toyama Station ini. Pokoknya di sini kamu baca aja papan petunjuk ya buat ke Shinkansen. Dari stasiun Dentetsu Toyama ini sebenarnya ada beberapa pilihan transportasi buat ke Nagano. Bisa naik bus ekspres atau kereta lokal. Karena kita punya JR East Nagano di Gata Area Pass, jadi kita bisa langsung naik Shinkansen ke Nagano tanpa bayar lagi alias gratis. Cepet banget lagi perjalanannya, cuma sekitar 50 menitan atau 1 jam ya kurang lebih. Jadi lebih nyaman perjalanannya. Karena pas udah di sini tuh rasanya badan udah kayak manja gitu ya. Udah lemes, letih, lesu, nggak sesemangat tadi pas baru berangkat. Jadi kita pilih yang ekspres aja ya supaya cepat sampai hotel. Kayak udah nggak punya tenaga lagi buat ngebolang. Ini aja mau turun tangga pas ngeliat eskalator langsung belok kanan. Kalau ada eskalator kenapa harus pakai tangga ya kan? Pokoknya hemat energi deh. Dari sini kita fokus buat cari pintu utama masuk ke JR Station Toyama ya. Padahal sebenarnya ada beberapa pintu, lewat supermarket ini juga bisa guys. Tapi nggak tahu kenapa kita malah tetap pilih cari pintu utamanya. Segitu takutnya nyasar soalnya. Oh, Toyama Station. Gede. Nah guys, kita udah di stasiun JR Toyama ya. Dan ini pintu masuknya, kita belok kanan aja. Sebenarnya di sini banyak resto, tapi kita kayak males aja nyari-nyari resto halal di sini. Dan udah kebayang tempat tidur di hotel nyamannya kayak gimana. Buat naik Shinkansen, kita belok kanan ya guys. Udah ada papan petunjuknya nih. Pokoknya ikutin aja papan petunjuk di stasiun ya. Dan guys, catet ya, di sini kamu nggak perlu masukin JR Pass ke dalam mesin tiket. Asli kocak banget deh di sini. Pas kita mau masuk ke peron Shinkansen di JR Toyama Station, kita refleks
naik aja nih, masukin JR Pass ke mesin tiket otomatis. Malah gate-nya langsung ketutup. Udah panik kan? Ya udah, kita langsung ke petugas yang jaga aja. Ternyata JR Pass di sini tuh nggak boleh lewat gate otomatis, tapi harus masuk lewat gate yang dijaga sama petugas. Jadi di sini kita cukup nunjukin aja JR Pass kita ke petugas yang lagi jaga. Buat ke Nagano dan Tokyo, kita bakal naik Shinkansen dari jalur 11 dan 12. Nanti kita tinggal cari tahu Shinkansen yang bisa di cover pakai JR Pass ini ada di jalur 11 atau 12. Karena nggak semua tipe Shinkansen di cover sama JR East Nagano di Gata Area Pass ini ya guys. FYI, Shinkansen yang di cover sama JR East Nagano di Gata Area Pass ada tipe Hakutaka dan Asama. Jadi jangan naik tipe Shinkansen selain Hakutaka dan Asama. Bisa-bisa nanti kamu ada tambahan biaya yang cukup mahal. Buat ke jalur 11 dan 12 ini kita harus naik tangga. Lihat dong guys, tangganya bener-bener bikin aku lemah langsung. Lemah tak berdaya. Jadi kita naik lift aja. Walaupun lift ini emang diprioritasin buat lansia, ibu hamil, ibu yang bawa anak-anak, dan yang bawa koper gede mungkin ya. Tapi karena ini sepi ya, nggak ada yang perlu diprioritasin, jadi kita nggak apa-apa ya naik di sini. Asli guys, ini dengkul rasanya udah pegel banget, udah kayak mau copot kaki aku. Jadi demi keselamatan dan kesehatan, udah kita naik lift aja. Udah mas, saya naik lift aja. Capek. Orang bawa koper tadi naik, nggak bodo amat. Ditelan tapi kagak mau keluar. Kok aneh ya? Nah, kita udah sampai di lantai 3 nih. Di sini ada peron atau jalur 11 dan 12. Shinkansen kita ada di jalur mana? Nanti kita baca screen time dulu ya. Buat cari informasi kereta Hakutaka atau Asama ada di jalur mana. Di sini juga ada vending machine. Jadi kalau mau beli minum bisa di sini ya. Kalau kamu punya IC card kayak Suica, bisa bayar pakai Suica buat beli minumnya. Nah, di screen time ini ada info Shinkansen buat ke Tokyo. Ada Shinkansen Hakutaka dan Kagayaki. Ingat ya, JR Pass kita cuma ngecover Shinkansen Hakutaka dan Asama. Jadi kita bakal naik Shinkansen Hakutaka di jam 19.28. Dan karena kita nggak reservasi kursi sebelumnya, jadi kita bisa nempatin kursi yang non-reserve ada di gerbong 1-4. Di sini emang tertulis jurusan Shinkansen ke Tokyo, tapi tenang aja ya guys. Sebelum ke Tokyo, Shinkansen Hakutaka ini bakal berhenti di stasiun Nagano. Ini Oh iya. 120 ada Lihat dulu. yang mana? Iya. Salt. Ya, kecil banget. Nah ini dia Shinkansen Hakutaka udah datang nih di jalur 12. Jangan lupa ya, kalau kita belum pesan kursi, mendingan cari gerbong yang non-reserve seat di gerbong 1-4. Tapi aku kurang tahu ya, gerbong non-reserve seat ini permanen atau berubah-ubah. Jadi untuk lebih pastinya, mending kamu baca informasinya di papan informasi atau di screen time yang ada di setiap peron Shinkansen. Sebelum kamu naik Shinkansen, pastiin dulu nama keretanya udah sesuai apa belum. Kita naik di gerbong 3 yang jadi salah satu gerbong non-reserve seat. Sini aja yang dekat pintu belakang. Perjalanan dari JR Station Toyama ke JR Station Nagano makan waktu sekitar 50 menit sampai 1 jam ya kurang lebih. Di Shinkansen kita boleh makan dan minum, pokoknya nyaman banget deh kalau naik Shinkansen. Bisa selonjoran dan pastinya cepat sampainya ya. Lumayan bikin refresh energi setelah ngebolang seharian tadi. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di stasiun Nagano.
Turun dari Shinkansen, kita cari jalan keluar ya. Bisa lewat tangga, naik lift atau elevator, bisa juga pakai eskalator. Tinggal lihat aja papan petunjuk arahnya. Saya nggak ada lift ya. Lagi-lagi bukan karena manja, tapi karena emang kaki aku berasa pegelnya luar biasa. Jadi aku minta ke si AA buat naik lift aja. Walaupun lift diprioritaskan buat lansia, ibu hamil, pengguna kursi roda, atau yang bawa stroller, tapi sebenarnya semua orang boleh pakai kok, asalkan tetap sopan dan ngerti kondisinya ya. Kalau ada yang lebih membutuhkan, harus kita prioritaskan mereka duluan. 新幹線改札方面行きエレベーターです。ドアが開きます。新幹線改札方面です。ドアが開きます。Nah guys, di stasiun Nagano ini baru deh kita bisa masukin JR Pass kita ke mesin tiket. Jadi kita nggak perlu nunjukin JR Pass ke petugas yang lagi jaga. Bye-bye. Kita masih pakai ini nggak sih? Nah, kalau ke sebelah kiri ini ada East Exit, tempat kita naik bus waktu mau ke Ogisawa tadi pagi. Oh iya, Udah kayak lokal ya, warlock ya. Udah kayak warlock ya. Tapi emang hotel kita ini strategis banget guys, dan gampang banget rute jalannya. Kayak keluar dari stasiun Shinkansen tadi aja, kita langsung belok kanan ke Zenkoji Exit. Kita jalan terus sampai mentok, ada eskalator kanan dan kiri. Kita pilih yang ke kanan ya. Keluar dari Zenkoji Exit, pintu kanan. Tinggal lurus aja, nanti udah sampai deh di hotel kita, New Nagano Next. Tadi pas di sana tuh kayak energinya banyak banget yang kepake. Berasa banget lelah hayati. Kita yang yuk, ambil makan dulu deh. Doyan banget nasi. Zenkoji Exit ya guys, kalau nginepnya samaan kayak kita. Betah banget sebenarnya di sini. Sebenarnya. Tapi ya udah, besok kita harus pindah ke Kawaguchiko. Semoga aja dapet cerah. Sekarang kita mau ke Family Mart dulu, gengs. Kalau seberang tadi kamu ngambil uang di 7-Eleven ya, sayang? Ya. Lengkap nggak di sana? Enggak. antri lihat ini ya kan. Oh iya benar. Yuk, kita ke Family Mart lagi. Mau beli nasi. Lapar ya guys ya. Itu bocah lagi. Kayak gini udah mabok. Banyak kotor mabok ke sini guys. Sama kayak apa? Guys, puding UFO. Ini Yang macam ada macam. aja Ci. Wede, halal guys. Macam sini.
Alhamdulillah kita udah sampai lagi nih di hotel kita New Nagano Next. Enak banget deh nginep di sini guys. Enaknya kalau nginep di sini lebih dari 1 malam, kamar kita dibersihin, ada clean up room gitu loh setiap hari. Nah di sini kita ambil piyama ya, karena pasti piyama yang kemarin udah dibawa kan udah kotor. Jadi kita bisa ambil piyama baru di depan lift tadi. Pas masuk ke kamar kita beneran udah dirapihin guys. Tapi barang-barang kita tuh kayak nggak disentuh sama sekali, tenang aja, semuanya aman ya guys. Kamar mandinya juga udah dibersihin, rumah amenities sama toiletries juga diisi ulang gitu. Kita makan malam pakai nasi yang udah kita beli dan diangetin di Family Mart tadi. Dan lauknya kita bawa dari Indonesia ya. Ini enak banget guys. Sayang kebanyakan. Kita makan dulu ya gengs. Ini nasi Jepang tuh enak banget, pulen banget kayak ketan gitu. Merindukan. Yuk, makan dulu ya gengs. Oh ya guys, di sini juga ada fasilitas laundry coin. Terus ada smoking room dan kita juga bisa ambil es batu. Kalau ambil es batu lokasinya ada di dekat resepsionis ya, di dekat restonya. Itu kita bisa ambil gratis es batunya. Enak banget ada laundry coin di sini. Jadi kita bisa nyuci dulu baju kotor yang udah setumpuk ya dari kemarin, supaya pas pindah ke destinasi berikutnya baju-baju kita udah bersih. Kalau mesin es batunya ada di lantai bawah ya, dekat resepsionis. Kamu tanya aja di situ. Oke deh, segitu dulu ya cerita kita tentang hari ini. Insya Allah besok kita lanjut lagi buat cerita jalan-jalan ke Kawaguchiko. Stay tune ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.